Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pajak usaha, yang mana kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada saya, Amir, dengan NPM 016, kemudian ada Kemal Abrilsyah dengan NPM 032, lalu ada John Willy Mario dengan NPM 043, dan ada Muhammad Nabil Anas dengan NPM 051. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Kemal. Eh, yang pertama itu apa itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara, dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lain-lainnya. Manfaat pajak masyarakat yaitu adalah bisa menikmati fasilitas umum dan infrastruktur, dan kedua bisa membiayai pertahanan dan keamanan, dan ketiga pelestarian lingkungan hidup dan budaya, dan keempat menandai pemilu, yang kelima mensubsidi dengan dan subsidi pangan dan bahan bakar minyak untuk masyarakat miskin, yang keenam untuk meningkatkan kualitas transportasi massal. Ya, manfaat untuk negara. Yang pertama itu membiayai pengeluaran produktif. Yang kedua menutupi pengeluaran produktif demi kepentingan masyarakat seperti pengairan dan pertanian. Yang ketiga membiayai pengeluaran negara seperti proyek pengiriman barang ekspor. Yang keempat membiayai pengeluaran yang tidak bersifat liquidating seperti pendirian monumen dan tempat rekreasi. Dan kelima membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif seperti biaya pertahanan negara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai fungsi pajak ya. Nah, fungsi pajak nih apa saja sih? Yang pertama ada fungsi pajak berdasarkan regulasinya. Yaitu yang pertama itu untuk menanggulangi inflasi dalam negeri, seperti rupiah contohnya. Kemudian yang kedua memberikan pendanaan pada industri ekspor. Yang ketiga ada memberikan proteksi pada hasil produksi barang dalam negeri. Dan yang keempat, menciptakan iklim yang ramah dengan investasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, fungsi pajak yaitu berdasarkan fungsi anggarannya ya, yaitu sebagai sumber pendapatan untuk melunasi anggaran, baik pusat maupun daerah. Kemudian fungsi stabilisasi, yaitu sebagai stabilitator kondisi ekonomi sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Kemudian fungsi distribusi, yaitu sebagai alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pajak ya. Ya, pertama itu jenis pajak yang berdasarkan cara pemungutannya. Yaitu ada 2 jenis, yang ada secara langsung dan tidak langsung. Nah, pajak yang langsung adalah beban iuran yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak, serta tidak bisa diserahkan pada individu lain seperti pajak penghasilan. Yang kedua tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini adalah kebalikannya. Jenis pajak tidak langsung ini dapat dibebankan pada wajib pajak, dan jika terkena kondisi tertentu, maka pajak jenis tersebut tidak bisa dipungut secara berkala. Contohnya yang sering ditemui pada pajak jenis ini yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu ada berdasarkan dari sifat pajaknya, yang mana terbagi lagi menjadi 2, yaitu bersifat
subjektif, dan bersifat objektif. Nah, pajak yang bersifat subjektif ini yaitu pajak yang diambil berdasarkan subjeknya. Contohnya yang bisa disebut sebagai sobat temui di lapangan adalah pajak kekayaan dan atau pajak penghasilan. Yang kedua yaitu jenis yang bersifat objektif. Nah, untuk jenis pajak objektif ini yaitu pajak yang diambil berdasarkan dari objeknya. Contohnya yang dapat kita temui yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak impor, biaya materai, ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan dari lembaga pemungut pajaknya. Yang pertama yaitu ada dari pemerintah pusat. Nah, jenis ini dikelola oleh pajak pemerintah pusat yang kerap disebut pajak pusat. Lembaga pengelola biasanya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Hasil pungutan ini sering digunakan untuk membuat fasilitas umum yang bersifat cakupannya nasional, seperti bea materai, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak penghasilan atau PPH, maupun pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, yang kedua itu ada pemerintah daerah. Nah, pajak jenis ini sering disebut pajak daerah dan pengelolanya adalah pemerintah daerah masing-masing, di mana hasil pungutan pajak tersebut biasanya digunakan untuk membayar anggaran belanja daerah. Contoh pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya daerah pemerintah provinsi, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak industri rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, maupun bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, sedangkan yang dikelola pemerintah kabupaten atau kota yaitu biasanya meliputi pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, dan masih banyak lagi seperti penerangan jalan ataupun air tanah. Nah, kemudian ada regulasinya nih dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan mengenai pajak. Nah, dalam pembangunan ekonomi nasional, UMKM memiliki peran penting dalam upaya dan penting dan strategis. UMKM secara nyata dapat menyerap tenaga kerja selama kurun waktu 1 dekade terakhir. Namun hal ini tidak terefleksi ya pada aspek perpajakannya. Menurut data yang dirilis oleh Direktur Jenderal Pajak di tahun 2017 tentang penerimaan PPh final, UMKM hanya berkisar 2,2% dari total penerimaan PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, untuk regulasinya sendiri yang pertama itu menurut undang-undang. Ya, bisa dilihat di sini menurut undang-undang ada 2 ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah nih. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2021. Yang kedua ada dari peraturan pemerintah. Nah, dari peraturan pemerintah ini ada 3, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga,
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan dalam berusaha. Kemudian dari surat edaran Direktur Jenderal Pajak, yang mana surat edaran Direktur Jenderal Pajak dengan nomor SE strip 46 garis miring PJ garis miring 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang keempat ada peraturan Direktur Jenderal Pajak, yang mana ini ada dua, yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER strip 37 garis miring PJ garis miring 2013 tentang tata cara penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui anjungan tunai mandiri atau ATM. Terus ada peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor PER strip 9 garis miring PJ garis miring 2019 dengan tata cara pembatalan dan pencabutan surat keterangan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, lalu yang terakhir yaitu dari peraturan Menteri Keuangan, yang mana di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 245 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008 tentang badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Kedua ada peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Yang ketiga ada peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 99 garis miring PMK titik 03 garis miring 2018 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan lainnya. Oke, selanjutnya jenis-jenis pajak usaha dan besaran dijelaskan oleh Saudara Nabil. Baik, sekarang kita akan masuk ke pajak usaha dan besarannya. Jadi di Indonesia ini pajak itu merupakan sumber pendapatan utama negara dan juga ada berbagai jenis pajak, misalnya dari pajak tempat tinggal, pajak kendaraan, hingga pajak kegiatan usaha. Maka dari itu untuk kegiatan usaha, baik usaha dengan modal pinjaman perorangan tanpa jaminan atau bukan, ada beberapa jenis pajak yang perlu kita ketahui. Boleh di next. Nah, di sini ada 3 jenis pajak usaha dan besarannya. Yang pertama itu ada PPH atau pajak penghasilan. Jadi PPH ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Entitasnya ini dapat berupa individu atau badan, termasuk bisnis. Penghasilan sendiri ini diartikan sebagai setiap kemungkinan ekonomi tambahan yang dapat berasal dari dalam atau luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau dapat menambahkan kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Nah, maka dari itu setiap pengusaha ini akan dikenai pajak penghasilan. Besaran pajak yang diambilnya itu adalah 1% dari omset yang diperoleh. PPH ini juga berlaku untuk UMKM atau model bisnis konvensional dengan bangunan fisik atau model bisnis e-commerce atau online.
Tarif pajaknya juga sama, yaitu 1% atas penjualannya, termasuk dasar hukum pajak usaha. Lalu yang kedua ada PPN, pajak pertambahan nilai, di mana pada 1 Januari 2014 ini pemerintah menetapkan batas pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha dengan omset 4,8 miliar per tahun. Jadi setiap pengusaha ini baik bisnis offline maupun online dengan penghasilan tahunan sampai dengan angka yang sampai dengan 4,8 miliar per tahun akan dikenakan PPN. Nah, PPN ini juga biasanya dikenakan pada setiap transaksi yang kita lakukan. Mungkin kita pernah lihat, misalnya kita berbelanja di supermarket atau toko, ada di bonnya sudah dikenakan PPN. Lalu juga PPN juga dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukan transaksi atas barang yang dikenakan oleh PPN. Oleh karena itu, setiap orang yang ikut serta dalam suatu transaksi, baik kaya maupun miskin, pejabat ataupun perorangan, jika transaksi tersebut dikenakan PPN, maka dikenakan PPN 10%. Lalu yang terakhir ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jadi PPNBM ini mirip dengan PPN, bedanya adalah tujuan pajaknya tersebut. Jadi tujuan pajaknya ini disebutkan secara khusus jenis barang yang termasuk dalam pajak ini seperti barang mahal atau barang mewah. Jadi ada beberapa acuan untuk barang tergolong pajak sebagai berikut. Boleh di next slide. Oh, mungkin ada saya sebutkan aja langsung beberapa acuan pajak yang tergolong dari PPNBM itu. Yang pertama ini barang tersebut itu bukan merupakan kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, barang tersebut itu hanya dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial. Dan yang terakhir, barang tersebut apabila dikonsumsi bisa merusak kesehatan atau moral masyarakat, termasuk juga mengganggu ketertiban masyarakat. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh John. Baik, selanjutnya adalah pajak usaha e-commerce. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Namun isi dari peraturan tersebut tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. Selanjutnya adalah pokok-pokok peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018, yaitu peraturan bagi penjual di marketplace. Yang pertama, mendaftarkan diri dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, menyerahkan nomor pokok wajib pajak kepada marketplace dengan mengisi formulir yang disediakan. Yang ketiga, membayar kewajiban pajak secara teratur, yaitu pajak penghasilan atau PPH. Besaran pajak yang wajib dibayarkan adalah 0,5% dari total penghasilan kotor atau omset. Aturan ini berlaku bagi pedagang yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Yang keempat, apabila omset pedagang menyentuh angka 4,8 miliar per tahun, maka statusnya diubah menjadi pengusaha kena pajak. Oleh karena itu, pengusaha tersebut wajib memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN kepada setiap produk yang dijualnya. Besarnya PPN adalah 10% dari harga produk. Next. Yang kedua, peraturan bagi penyedia marketplace. Yang pertama, memiliki nomor pokok wajib pajak, badan serta statusnya menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua, melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan berkaitan dengan kegiatan menyediakan platform atau tempat untuk berjualan kepada pedagang barang dan jasa. Yang ketiga, melakukan pemungutan, penyetoran, serta melaporkan pajak pertambahan nilai atau
dan pajak penghasilan berkaitan dengan aktivitas penjual produk milik sendiri di dalam marketplace. Yang keempat, melaporkan rangkuman dari seluruh transaksi yang sudah dilakukan oleh semua pedagang yang ada di dalam platform marketplace. Next. Yang ketiga itu peraturan bagi e-commerce di luar platform marketplace. Aturan ini berlaku bagi pengusaha yang menjalankan aktivitas perdagangan produk, barang, dan jasa melalui online retail, classify ads, daily deals, media sosial. Semua pedagang tersebut wajib untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai barang mewah. Selain itu, pedagang di luar e-commerce juga wajib untuk membayar pajak penghasilan. Tarif pajak e-commerce ini sudah disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum diberlakukan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan tentang pajak usaha. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.